Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Jumpa kembali kita di doa pagi GMM Pantai Indah Kapuk. Sebelum kita melakukan aktivitas kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk di pagi hari ini Tuhan kami bisa berjumpa di doa pagi hari ini Tuhan. Tuhan Kau berkati kami Tuhan di setiap hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita mau naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan di dalam hidup kami. Kekuatanku berada dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
Mari Bapak Ibu, saya undang kita berdoa. Apapun pergumulan di dalam hidup kita, apapun persoalan di dalam hidup kita, kita mau menyerahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan Yesus, itu karena kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun persoalan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun mungkin perbuatan yang kami lakukan Tuhan, Kau ampuni kami Tuhan. Kami hanya menyerahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan hal yang kelihatannya sederhana tapi berdampak besar. Untuk itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, ajari kami dalam setiap aspek hidup kami Tuhan. Dari yang hal-hal kecil tetapi berdampak luar biasa. Sehingga kami tidak perlu melakukan kesalahan yang sama seperti di masa lalu kami. Berbicaralah kepada kami pagi hari ini melalui mulut hamba-Mu ini. Makasih Tuhan, urapi mulut hamba-Mu ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada karakter yang kelihatannya sepele bagi banyak orang, tapi ini berdampak besar. Apa itu? Suka menunda. Ya, suka menunda itu kelihatannya hal sepele memang, tetapi bisa menghancurkan masa depan loh, merusak karakter, bahkan merampas berkat Tuhan. Apa yang kelihatan kecil itu bisa berdampak sangat besar. Saudara, kalau pernah membaca teori chaos, kepakan kupu-kupu di Jakarta sini bisa menimbulkan badai di tempat lain. Mungkin itu terdengar paradoks ya, atau hiperbola. Tapi memang demikian. Kesalahan kecil dalam hidup kita ini akan berdampak besar di masa depan. Itulah sebabnya Alkitab mengingatkan kita, perhatikanlah bagaimana engkau hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif, bijaksana maksudnya ya. Menunda itu sebenarnya bukan cuma soal waktu, itu soal hati, cerminan hati. Saudara. Karena di balik suka menunda itu ada yang namanya ketakutan. Kedua, ketidakdisiplinan. Kemalasan. Ketiga, ketidakjelasan tujuan. Dan yang pasti ketidaktaatan pada Tuhan. Menunda terus sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya. Firman Tuhan berkata tentang menunda ini, Saudara. Contohnya Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11, nanti dibaca sendiri ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah jalan-jalannya, disuruh perhatiin gitu. Kemiskinan akan datang dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kalau orang malas menunda terus, itu dampaknya besar. Alkitab tidak bicara soal malas saja, tapi sebenarnya itu adalah menunda. Malas itu menunda, mula-mula menunda sebentar, lama-lama sudah menjadi kebiasaan, menjadi malas. Semut tidak pernah menunda, ia bergerak terus, mengumpulkan, bekerja, dan selalu siap. Sebenarnya kalau kita menunda melakukan sesuatu itu sama dengan menunda berkat. Kecuali kita menunda karena ada sesuatu yang ditunggu, bukan karena kita malas. Nah, kalau itu memang kebijaksanaan itu kadang-kadang kita justru menunda, tidak tergesa-gesa. Bukan itu maksudnya. Maksud di sini adalah menunda adalah kalau malas melakukannya sekarang, menunda terus, gitu ya. Nah, dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat 4 dikatakan begini. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur.
Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Ngelamun, menunda-nunda tidak melakukannya. Orang yang selalu mencari-cari alasan tidak akan pernah mulai. Menunggu kondisi sempurna tidak akan pernah melakukan apa-apa. Orang mau melayani Tuhan, menunggu nanti kalau sudah sempurna tidak bakalan melayani Tuhan selamanya. Itu alasan-alasan yang dibuat-buat semuanya itu, saudara. Ya, makanya dalam Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan begini, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik dan ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi sebenarnya menunda melakukan sesuatu itu dosa. Karena itu bukan masalah waktu, tapi itu masalah hati dan ketaatan. Ya. Jadi kalau demikian, kenapa orang banyak itu sukanya menunda-nunda? Termasuk kita kadang-kadang suka menunda. Yang pertama kemungkinannya kalau orang takut gagal, itu menunda-nunda pasti. Padahal kegagalan itu justru membuat kita belajar dan mencoba lagi. Takut gagal. Yang kedua, orang menunda itu biasanya tidak mempunyai prioritas. Tidak menganggap penting, jadi nanti sajalah gitu. Bahkan pertobatan saja mau ditunda olehnya. Padahal kita bisa mati setiap saat. Pertobatan jangan ditunda. Kalau soal kekekalan, jangan pernah menunda. Ya. Yang ketiga, orang yang perfeksionis, maunya sempurna semuanya. Makanya tidak pernah melakukan apa-apa, tidak pernah mulai. Akibatnya menunda. Akhirnya tidak pernah dilakukannya. Ini bentuk dosa sebenarnya. Orang yang tidak sadar bahwa waktu yang dimiliki itu terbatas. Bahwa masalahnya sudah urgent, sudah mendesak untuk dilakukan. Ya tunda juga. Pertobatan itu urgent kan, mendesak kan. Tapi banyak orang gak mau bertobat. Aku gak tahu caranya, cari-cari alasan. Kalau tidak tahu caranya, ya datang kepada hamba Tuhan. Pak, aku mau bertobat sungguh-sungguh, mau belajar. Ya kita arahkan. Sederhana saja. Ini masalahnya bukan tahu, tidak tahu, atau bisa atau tidak bisa. Tapi mau atau tidak mau. Ya, jadi begitu saudara. Padahal waktu yang kita miliki itu sangat terbatas. Begitu. Bayangkan saudara, kalau seorang petani itu suka menunda-nunda. Ia mau menanam menunda-nunda gitu. Dia bilang, masih mendung. Hari berikutnya, terlalu panas. Tanahnya kering. Berikutnya lagi, nggak mood saya hari ini. Lah sampai kapan musim berganti akhirnya? Akhirnya ia menyesal karena jangankan panen. Menanam saja belum. Karena menunda terus. Demikian juga hidup ini. Kalau kita suka menunda terus, apalagi itu hal penting, kita tidak akan pernah melihat berkat Tuhan turun. Kita tidak akan pernah melihat perubahan terjadi. Karena ditunda terus. Kan hukumnya jelas, barang siapa menabur, dia menuai. Lah kalau orang nggak pernah menabur, dia nggak pernah menuai juga. Jangan menunda sesuatu yang baik, saudara. Apalagi itu penting dan mendesak. Karena kalau kita menunda terus, kemungkinan besarnya yang pertama ya saudara ya, kita akan kehilangan kesempatan dari Tuhan. Kesempatan tidak datang dua kali dalam bentuk yang sama. Ingat baik-baik itu. Jangan tunda, saudara. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Kalau seseorang menunda, imannya bahkan tidak bertumbuh. Karena tidak ada tindakan, maka tidak bertumbuh imannya. Karena iman bertumbuh melalui perbuatan nyata. Ya. Yang ketiga, semakin sering kita menunda, semakin tumpul kerohanian kita. Semakin kita menjadi makin malas dan makin malas. Oleh sebab itu, mulai sekarang ayo belajar dari hal kecil. Selesaikan sesuatu itu secepat mungkin. Hari ini, jangan besok terus. Ya. Ambil langkah, aku mau belajar sungguh-sungguh firman Tuhan, mencari Tuhan setiap pagi, doa pagi.
Setiap malam mendengarkan renungan malam. Setiap Rabu malam ikut online Bible study. Jangan ditunda. Kecuali Rabu malam ada pekerjaan, besoknya sudah ada di YouTube. Harus dikejar terus, jangan ketinggalan. Nah, satu lagi, orang yang suka menunda akan ketinggalan. Akhirnya tertinggal. Begitu. Ya. Jadi pagi ini kita diingatkan, saudara, jangan menunda lagi. Lakukan segala sesuatu dengan prioritas yang benar. Yang pertama harus dilakukan adalah yang mendesak dan penting, yaitu kekekalan, yaitu perubahan akal budi, perubahan karakter kita, pertobatan kita, pengenalan kita akan Allah. Mulai dari hal kecil, saudara. Jangan ditunda. Saya cuma mau bacakan Mazmur 90 ayat 12 sebagai penutup. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, saudara. Mari kita berdoa, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk rema di pagi hari ini. Kami semua sangat diberkati. Biarlah kami mengalami proses perubahan dari pagi menjelang pagi, dari hari ke hari, dari musim ke musim, sebelum kami menutup mata. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.